Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Presandi, NIM 119117, jurusan Hukum Keluarga Islam kelas D. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya sendiri dengan judul Peradilan pada masa Rasulullah SAW dengan contoh kasus dan penjelasannya. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi keadilan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW untuk seluruh umat manusia. Nabi mengajarkan keadilan dalam setiap tindaknya. Tugas beliau adalah menyampaikan ajaran Islam kepada seluruh umat manusia. Begitu pula beliau ditugaskan memutuskan hukum dan menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara anggota masyarakat. Beliau diperintahkan memimpin umat, mengendalikan pengadilan, dan memutuskan perkara. Pada awal kehadiran Islam, jabatan Qadhi ini menggantikan posisi hakam. Peradilan Islam belum melembaga walaupun dalam prakteknya sudah mencerminkan suatu peradilan. Dalam perkembangan berikutnya, jabatan Qadhi itu mulai dilembagakan dan menempati posisi penting sebagai sarana untuk menyelesaikan perkara yang terjadi di dalam masyarakat. Di masa Rasul, perkara yang diputuskan Nabi pasti langsung dijalankan. Mereka sangat patuh pada segala putusan Rasul. Sepeninggal Nabi, pemerintahan diatur oleh para sahabat. Mereka lebih dikenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin pertama. Dan masuk dalam materinya yaitu beberapa kasus dan putusan peradilan Islam pada masa Rasul. Pada umumnya, putusan yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW itu diterima dengan sukarela dan tidak memerlukan upaya banding dan kasasi. Rasulullah menetapkan putusan berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah. Jika belum ada wahyu, maka beliau beristihad sebagaimana mestinya. Jika istihad Rasulullah salah, maka Allah menegur dengan turun wahyu agar hukum yang telah ditetapkan berdasarkan ijtihad itu supaya diperbaiki. Kebanyakan kasus yang diselesaikan pada masa Rasul bersifat ad hoc dan diselesaikan secara informal di dalam suatu acara yang bersifat ad hoc pula. Meskipun peradilan yang dilaksanakan oleh Rasulullah terkesan tidak formal, tetapi putusan-putusan yang ditetapkan Rasulullah mengandung nilai-nilai keadilan sehingga putusan itu sangat dihormati oleh semua pihak yang berperkara. Berikut adalah jenis-jenis perkara. Yang pertama ada perkara keluarga. Perkara keluarga yang berhubungan dengan keluarga atau awal syahsyah seperti hubungan suami istri, mahar, nikah, talak, rujuk, li'an, al-walad, penyusuan anak, wasiat, waris, dan nafkah. Sebagai contohnya yaitu ada hiyar dalam pernikahan. Hiyar dalam pernikahan yaitu suami atau istri dapat memilih antara meneruskan atau mengurungkan perkawinannya dan keduanya masih berada dalam ikatan perkawinan. Contohnya nih, Hansa binti Jazam yang mengadu pada Rasul tentang bapaknya yang berniat untuk mengawinkannya dengan seorang pria yang tidak disukainya. Ia berkata kepada Rasul, "Aku benci sekali kawin dengan laki-laki itu, wahai Rasul." Maka Rasul pun membatalkan perkawinannya karena calon istri tidak menyukainya. Dan jika seorang wanita yang ditalak suaminya dan suaminya ingin mengambil anaknya, dan ia pun pergi kepada Rasul, Rasul berkata kepadanya, "Engkau lebih baik berhak dengannya selama engkau tidak menikah." Dan yang kedua ada perkara perdata. Perkara perdata adalah perkara mengenai perselisihan hubungan antara perseorangan yang satu dengan perseorangan yang lain mengenai hak dan kewajiban atau perintah dan larangan dalam lapangan keperdataan. Sebagai contohnya nih, permasalahan perselisihan tentang perjanjian jual beli sewa, pembagian harta bersama, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada perkara pidana. Perkara pidana yaitu tindak pidana yang pelanggarnya diproses menurut hukum acara pidana yang berlaku. Sedangkan tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana oleh undang-undang bagi barang siapa yang melawan hukum, melanggar larangan tersebut tanpa adanya alasan pembenar. Contohnya, saat ada pencurian pada masa Nabi,
Pada masa Rasulullah, Nabi SAW memerintahkan pemotongan tangan seorang perempuan Bani Mahzum yang mencuri sebagai pelaksanaan kandungan ayat Quran Surah Al-Ma'idah ayat 38. Dan contoh lainnya yaitu melakukan hal zina dan lain sebagainya. Berikutnya yaitu penyelesaian kasus pada masa Rasulullah SAW. Salah satu contohnya, kasus yang diselesaikan oleh Rasulullah SAW sewaktu terjadinya perselisihan di kalangan masyarakat Madinah dan menetapkan hukuman terhadap pelanggaran perjanjian. Ketika kaum Yahudi melakukan pelanggaran sebanyak 3 kali terhadap isi piagam Madinah, 2 kali beliau bertindak sebagai hakim dan sekali beliau wakilkan kepada sahabat untuk melaksanakannya. Kedudukan sebagai hakam dan tugas ini pernah beliau wakilkan kepada sahabat dan petunjuk Mu'adz bin Jamal ke Yaman dan Ali bin Abi Thalib sebagai hakim, merupakan bukti praktek pemerintahan Nabi di bidang peranata sosial dan hukum. Adapun pengaruh mazhab pada masa ini, kaitannya dalam penetapan putusan pengadilan belum ada yang nampak. Hanya saja setelah Islam mulai tersebar, Rasulullah SAW mengizinkan sahabat memutuskan perkara sesuai dengan ketetapan Allah, sunnah Rasul, ijtihad dan qiyas. Sebagai seorang qadhi atau pemegang otoritas yurisdiksi, Nabi SAW telah menjalankan perannya dengan baik dalam memutuskan berbagai persoalan yang terjadi pada zaman itu. Di antara putusan Nabi ada di antaranya yang merupakan implementasi langsung dari aturan-aturan wahyu yang terdapat dalam Al-Quran. Seperti saat Nabi memerintahkan pemotongan tangan seorang perempuan Bani Mahzum yang mencuri, yang terkandung dalam ayat Quran Surah Al-Maidah ayat 38. Dan namun Nabi SAW terkadang juga memutuskan suatu perkara dengan ijtihad beliau dalam beberapa hal ketika tidak terdapat nasnya secara eksplisit dalam Al-Quran, seperti ketika beliau memberikan kebebasan kepada seorang anak yang telah dewasa untuk memilih ikut ibu atau bapaknya ketika keduanya bercerai. Mengenai keberadaan ijtihad sebagai salah satu sumber hukum peradilan di zaman ini secara lebih tegas diungkapkan oleh Nabi sendiri ketika memberikan putusan kepada 2 orang yang bersengketa tentang sebuah masalah waris. Dan Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku memutuskan berdasarkan pandanganku dalam perkara yang belum ada wahyu yang diturunkan kepadaku." Putusan Nabi berdasarkan ijtihad ini bagi umatnya dengan sendirinya tentu saja menjadi bagian dari sumber hukum itu sendiri, karena posisi Nabi sebagai penyampai tasyri dari Allah atau sebagai musyari. Persoalan ini bisa lebih dilihat secara lebih jelas melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jamal. Salah seorang sahabat yang pernah ditugaskan oleh Nabi sebagai qadhi ini meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW ketika akan mengirimnya ke Yaman berkata, "Bagaimana caranya engkau memutuskan perkara yang dibawa oleh orang kepadamu?" Dan dia menjawab, "Saya akan memutuskannya menurut yang tersebut dalam kitabullah." Jawab Mu'adz. Rasulullah bertanya lagi, "Kalau engkau tidak menemukan hal itu dalam kitabullah, bagaimana?" Mu'adz menjawab, "Saya akan memutuskannya menurut sunnah Rasulnya." Lalu Rasulullah bertanya lagi, "Kalau hal itu tidak ditemukan juga dalam sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam kitabullah, bagaimana?" Lalu Mu'adz pun menjawab, "Jika tidak terdapat dalam keduanya, saya akan berijtihad sepenuh kemampuan saya." Mendengar jawaban itu, Rasulullah lalu menepukkan kedua tangannya ke dada Mu'adz dan berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberi taufik putusan Rasulullah kepada apa yang diridhoinya." Sekian penjelasan yang bisa saya jelaskan. Terima kasih telah menonton penjelasan saya. Jika ada kesalahan dalam tutur kata atau kesalahan lainnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.